Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, buta batin. Saudara, orang buta yang dikisahkan Injil hari ini mengalami kesembuhan ketika ia dibawa kepada Yesus. Mengapa Yesus mau menyembuhkannya? Karena belas kasihan dan kesadaran Yesus dengan melihat keterbatasan yang sakit serta menghargai usaha dan niatnya yang menggerakkan orang lain supaya membantunya untuk memperoleh kesembuhan. Sadar akan kelemahannya, dengan rendah hati dia datang kepada Yesus dan pada akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Gambaran orang buta adalah gambaran kita, kaum beriman. Kita buta melihat kebaikan, rahmat dan berkat Tuhan. Kita tidak mampu untuk merasakan dan mensyukurinya. Kita juga buta oleh dosa-dosa kita, kelemahan dan kekurangan kita. Sering menutup mata kita untuk mampu melihat berkat Tuhan. Kebutaan akibat dosa dan keterbatasan kita menjadi penghambat bagi kita untuk berkembang. Kisah ini mengajarkan kita beberapa hal. Pertama, Yesus selalu membuka dirinya bagi orang yang datang memohon kepadanya. Ia tidak pernah menolak orang yang ingin menjumpainya. Kedua, segala sesuatu memerlukan waktu. Ada proses atau tahap untuk mencapai kesembuhan. Ibarat orang sakit ke dokter, mendapatkan obat, meminum obat, dan membiarkan obat itu bekerja, menyembuhkan penyakit. Ketiga, kita tetap setia kepada Yesus. Tindakan ini mengajarkan kepada kita, supaya kita tetap bersabar bila keinginan kita belum terpenuhi. Bisa saja Tuhan menunda kesembuhan atau keberhasilan kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tetapi Dia ingin agar kita tetap setia, seperti Dia setia kepada kita. Saudara, Injil hari ini mengajak kita untuk membuka mata dari kebutaan kita. Kita diajak untuk pelan-pelan membebaskan diri dari dosa dan kelemahan kita. Seperti orang buta itu pelan-pelan berproses
untuk melihat terang. Kita perlu berproses untuk meninggalkan kebutaan, dosa, dan kerapuhan kita. Berkata Allah sendirilah yang akan memampukan kita meninggalkan dosa dan kesalahan kita. Mari kita datang pada Yesus, menaruh harapan kepadanya, serta memohon agar Yesus selalu hadir, memberikan perlindungan serta pertolongan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat hingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.